Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirah sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, mari sejenak niatkan i'tikaf, sama-sama kita mengulang kaji dalam kesempatan yang singkat ini kaitan dengan masalah yang mengharuskan berbuka puasa ataupun penyebab-penyebab yang membolehkan untuk berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal pada menyatakan barang yang mengharuskan berbuka puasa. Karena pada hakikatnya puasa Ramadan itu wajib. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Yang dimaksud dengan wajib, bila mana ditinggalkan maka akan berdosa, bila mana dikerjakan maka mendapatkan pahala. Akan tetapi ada perkara-perkara tertentu yang membolehkan untuk membatalkan puasa. Ada pula perkara yang mewajibkan untuk berbuka ataupun membatalkan puasa tersebut. Ada pula perkara yang mengharamkan berbuka. Mari kita melihat satu persatu apa saja penyebab-penyebab yang membolehkan untuk berbuka puasa. Bermula harus berbuka puasa Ramadan dan tiap-tiap puasa yang wajib. Yang pertama karena sakit yang memberi mudarat, sertanya puasa dengan mudarat yang mengharuskan tayammum. Dan jika jadi sakitnya itu daripada menyahaja minum, padahal akan minuman yang menjadikan sakit sekalipun. Puasa wajib bukan cuma Ramadan. Puasa qadha Ramadan adalah puasa wajib. Puasa nazar, puasa wajib. Puasa kafarah, puasa wajib. Bila kita membahas masalah nazar, nyo panjang lom. Dah pegah becut mendak. Karena nazar itu terbagi kepada 3. Yang pertama dinamakan dengan nazar lajat. Yang dimaksud dengan nazar lajat, mentaklikkan kurbah, mengaitkan melakukan perbuatan sunnah, mewajibkan kepada dirinya mengerjakan perbuatan sunnah apabila dia melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Lagi contoh ikun di siraurang, menyelun tamong lam rumahnya wajib kelun puasa leurawa, atau menyelun hanalun tubiat lam rumah lazim ada lun puasa leurawa. Andai kata dia masuk rumah tersebut mewajibkan dirinya melakukan puasa, apabila dia tidak keluar rumah mewajibkan dirinya melakukan puasa, maka yang dinamakan dengan nazar mewajibkan yang dasarnya sunnah kepada dirinya karena Allah. Maka nazar lajat mengaitkan sesuatu ibadah kepada dirinya dengan kaitan melakukan ataupun tidak melakukan. Lajat gitu. Maka kalau nazar lajat
boleh membayar nazar, boleh membayar kafarah, sumpah, karena disamakan dengan sumpah. Kafarah sumpah, puasa 3 hari berturut-turut, ataupun memberi makan kepada miskin kadar 6 mod. 6 mod wajib fitrah, pet mod 4 mod. Mod bukan mod. Berarti pet mod kadar 2,8. Tak kun laju 2 hari nyak mangan. Baik tak pegah siare setengah leboh regam leboh gempit 2 hari laju. Menyebut mod 2 hari, berarti 6 mod paduk lea hari, karena 1 mod berarti setengah hari leboh mod. Yang kafarat sumpah, puasa 3 hari berturut-turut, ataupun memberi makan miskin kadar 6 mod, yaitu 3 bambu. Yang kedua dinamakan dengan nazar tabarrur, semata-mata melakukan kurban karena Allah. Lagi contoh ikun lillahi alayya kaza, karena Allah lazim di atasku melakukan demikian, apakah puasa ataupun i'tikaf ataupun baca Quran dan sebagainya. Semata-mata mewajibkan perbuatan sunnah kepada dirinya karena Allah, tidak ada penyebab apapun. Itu dinamakan dengan nazar tabarrur. Selesai mengucapkan kalimat tersebut, wajiblah apa yang dia wajibkan kepada dirinya. I'tikaf hana wajib, tapi karena kaikun lillahi alayya, milik bagi Allah, lazim lon i'tikaf 2 jam dalam masjid jamiah ka wajib. Selesai ucap kalimat tersebut, langsung wajibnya i'tikaf selama 2 jam. Itu dinamakan nazar tabarrur, mewajibkan perbuatan sunnah kepada dirinya semata-mata karena Allah. Yang ketiga, ini nazar yang umum terjadi di dalam masyarakat, nazar mujazah. Wajib membayar nazar apabila sudah terjadi kemaslahatan kepada dirinya ataupun terangkat kemudaratan daripada dirinya. Contoh, in syafiyallahu maradi, bila mana Allah menyembuhkan sakitku. Nyalaganya ni kan, munya Allah gepupulih sakit lon, maka lazim atih lon musredekah 200 ribayah. Yang pajan baru wajib bayar sedekah 200 ribayah, munya kapulih sakit. Munya hana pulih sakit, hana wajib. Yang gepenan dengan nazar mujazah. Maka syarat sah nazar, bila mana nazar itu semata-mata berbuat kurbah, berbuat kebaikan kepada Allah. Menazar dengan sesuatu yang hina hana sah. Lagi nazar yang berlaku dalam kampung, menyepulih rapuat senyak mutuahnya, maka tong tuan waktu hulai nya hana wajib pegelah. Urusan ini dua tong waktu jungo tu nya hina nya hana wajib pegelah ka. Maka puasa nazar, puasa wajib, boleh berbuka. Bagi siapa? Bagi orang yang sakit, sakit pakiban, sakit yang membawa mudarat hingga membolehkan tayammum sebagai pengganti wudu. Kadar ohnan sakit tengku, tengah tak puasa Ramadan sakit, dumna berat sakit, boleh tayammum sebagai pengganti wudu. Maka terpaham daripada hal yang seperti itu, sakit yang tidak membolehkan wudu tidak boleh berbuka puasa. Bentuk bacu derneng, bacu tagai hana sapu pi, bacu tagai momang mana oh nyotang ele puasanya hanjut. Nya hanya buka alam. Sakit yang membolehkan tayammum
sakit yang seperti itulah membolehkan berbuka puasa Ramadan. Sekalipun yang menyebabkan sakit itu penyebab dia meminum tadi malam satu minuman atau memakan satu makanan yang dia sendiri tahu. Apabila saya meminum minuman ini atau saya makan makanan ini, sungguh esok hari saya akan sakit. Walau demikian, ada masalah. Contoh, jika kedepa kedra nyo menyolong pajo wahana nyo tengah sahur tengah ceret lok. Bibi di pajeret. Dia buka, silakan. Yang baik menau, si kedepa nya racun tiko. Nyom yang lonjep je now, yang tengah berat sakit takut kan sakit mati aju. Nya hanjut. Nyo getepu lega nyat menyolong pajoh bohana, menyolong pajoh boh putih. Getepu tapi gepajoh. Rupanya bit-bit wate ura benar adanya beliau itu menimbulkan penyakit yang membolehkan tayamum, boleh membatalkan puasa, artinya membuka puasa boleh, ada masalah. Karena zan kon yakin, menyakin sama dengan membawa diri dalam mudarat haram. Kata boh, maka baik memandangkan sakit ulai becut. Bacut mengangat tuut, dalam pengapuran baru mengangat. Kabuka puasa nyan hanjat aku haram dosa. Kata boh. Tetapi wajib atasnya berbuka puasa karena mudarat yang tersebut itu, dan haram atasnya puasa, dan jika tiada takut ia akan binasa dirinya sekalipun. Inilah yang dipahamkan di dalam kitab Tufah dan yang tersebut di dalam kitab Nihayah dan kitab Muhni, bahwa wajib atasnya berbuka puasa apabila takut ia akan binasa dirinya sebab meninggalkan makan, seperti yang telah dinyatakan dengan dia oleh Imam Ghazali dan yang dijazamkan dengan dia oleh Imam Ad-Ra'i. Apabila dia sakit yang dengan sakit tersebut membolehkan tayamum, na perkara la illam menyehana ibuka puasa jid ke mudarat badan, bisa saja menyehana ibuka puasa kadang-kadang menyebabkan sebahagian badan lumpuh, jantung berat sakit. Menyekatruk tingkat membawa kebinasaan bila mana tidak berbuka, wajib berbuka. Menyehana berbuka haram. Yang kalau ilm kala menyehana berbuka haram karena memudaratkan dirinya. Padahal Allah kalian pegak yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Hanya pemudarat berapa tunggu? Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha la darara wala dirara. Yang wajib buka, menyehana tak berbuka, nyan yang dosa. Kakali harus kamu bermula orang yang sangat lapar dan dahaga itu seperti hukum orang yang sakit, yakni jika hasil mudarat sebab lapar atau dahaga itu dengan mudarat yang mengharuskan tayamum, harus baginya berbuka puasa. Dan jika tiada seperti demikian itu, maka tiada harus baginya berbuka, dan tiada harus berbuka puasa karena sakit yang sedikit seperti pening kepala, sakit telinga, sakit gigi, melainkan jika takut ia akan bertambah sakit sebab puasanya. Maka diketahui daripada ibarat kitab Nihayah dan Mughni bahwa orang yang sakit itu terkadang harus ia berbuka jika ada sakitnya itu mengharuskan tayamum, dan tiada takut ia akan binasa dirinya, dan terkadang wajib berbuka jika takut serta demikian itu akan binasa dirinya. Dan apabila wajib atas yang sakit berbuka puasa ia, maka puasa juga hasillah puasanya. Orang yang berat dia tunggu, igatnya yang lain jumpa dia tun itu mbok mesti peluk hana gedenya iglung pi hana pupua yang haid tun tok dek ngan gerah sangat
nyan menyekagetun dua kagetun gerah lemah mutata sejauh suum payah demam nyan dua tingkat. Boleh berbuka puasa beliau? Boleh. Boleh berbuka, kan wajib berbuka? Boleh. Karena yang haid dun dua tak kai. Dua ngangrah haid dun. Yang lain hana masalah, da igluang, da ituna, da itipa, ana buku. Yang be dua ngangrah. Nyan jut buka bila mana sampai membawaki kepada boleh tayammum. Seandainya berpuasa beliau dapat merusak dirinya, wajib buka. Yang lagi turah menau. Na penyakit bak getanya watengku gara-gara tengah tak puasa menyerta lanjutkan puasa jet ke mudarat badan, bahkan bisa merusak badan, wajib buka. Hana tak buka tapi tunrau Allah Maha tahu lon tengah lo ibadah. Ataupun lagi tanya tak perkera draw dak mati-mati lon mati dalam ibadah. Buat haram nungguyan. Karena pemudarat draw haram. Tapi tetap tak perkera tak laksanakan puasa. Sah atau tidak puasa? Sah. Puasa tetap sah, akan tetapi pelaksanaannya haram. Artinya pahala tidak ada tetapi tertunai kewajiban. Yang sama bandingan lagi semayang eja cuba. Tuai semayangan ia cuba. Semayang bak tempat rampas. Nasah semayang sah karena sempurna syarat dan rukun. Tapi pahala salat tidak ada. Karena pakaian yang dipergunakan hasil daripada rampasan. Hasil daripada harta haram. Menawasid puasa sah gelah tanggung jawab dengan Allah. Tapi pahala hana. Temam menyepeneng becut atau asyik tungki sakai. Sakit punyung yang ketungki amang tuji. Nyah dia buka puasa. Beda becut sakit ka buka puasa. Tetapi dosa atasnya sebab meninggalkan wajib. Kemudian jika ada sakitnya senantiasa berkekalan pada malam dan siang, atau mendatangkan sakitnya itu dahulu daripada fajar, maka tiadalah wajib atasnya berniat pada malam. Dan jika putus sakitnya dahulu daripada fajar, atau ringan sakitnya pada ketika itu sekira-kira, tiada diharuskan sertanya meninggalkan puasa. Wajiblah atasnya berniat dahulu daripada fajar. Kemudian jika kembali pula sakitnya seperti penyakit demam, harus pula baginya berbuka puasa. Kait dengan masalah ini bisa merusak badan bila mana melanjutkan puasa, tetap melanjutkan, dosa tetap walaupun kewajiban berpuasa terlepas. Menyetekedi wate malam hana sakit engku. Wate malam hana sakit. Wate ura wakateka sakit. Walau tak tepu lagi nyan. Pakon karena kapaduk urau lewat yang kau likut berpuasa sampai leganyan kejadian. Malam tidak pernah sakit, tapi ketika siang kau sakit. Nyana wajib niat puasa waktu malam, wajib. Wajib niat puasa esok hari. Tapi seandainya penyakit yang berkekalan hingga malam hari, dari malam kon kau sakit, nyana wajib niat ke puasa sehingga hana wajib. Dari malam kau sakit, maka langsung sehingga jad hana puasa lah judul. Nampak tu? Nampak kan? Kemudian harus bagi orang yang memotong umpama padi atau yang berbuat rumah berbuka puasa jika takut ia sebab puasa atas kebinasaan bumi perhamaan atau rumah yang dikerjakannya, dan sukar ia bekerja pada malam atau tiada sukar. Surah Natanaman menyahana gekoh laju menyegepupreh abih Ramadan nyan padinya nabihru hanya kebuat li atau akan padinya ke contoh tanya menuhun naudeng paname dalam rupanya banjir menyahan tacok laju urawannya tengah banjir nyan menyana tinggal yang kutunggak sagai tengah nyan pakiban
Jut buka puasa untuk cok udang lam nehun atau koh pade lam lang jut. Hana masalah. Boleh berbuka puasa. Kenapa demikian? Karena membiarkannya mubadir, membuang-buang harta. Jut buka. Atau pegat rumah menyahanta pegat laju rumahnya lam puasa. Pre habis Ramadan hanale batu bata yang kali tekat ke binti ero mendum, apalagi tengah musim hujan bubung golam pasang alenya lom tak plaster golam yang ka batu bata mikat menyatap preh liur raya hanale tinggal sikan nyan jut hana puasa jut pebata puasa dengan tak selesaikan rumah tersebut jut ruk kenan kala dibolehkan. Bukan dibolehkan tidak niat ketika malam, dibolehkan membuka puasanya. Betul salah dengar. Baik pun kon hana niat. Si golong subuh kasiap nya sabuh teko ia nya ho sabuh teko ia lihat pegat rumah gap tunggu anyannya karla. Kon menan mufum. Boleh berbuka puasa. Bukan boleh tidak berpuasa, nya hena beda. Maka boleh berbuka dengan boleh tidaknya beda-beda. Faman kana minkum maridan, yang awak tegukan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, wajib ganto ba urau lain berarti jid pebata, menyegakan jid pebata berarti wate malam nagenian kon pun kon hananian bentuk kana rencana ya ke Mekah yang kasih bubulan tapuwer. Lihat sebuah kasiap boleh ganyan nyan ho nyan bubu ya ke Mekah duku hana puasa hana wajib duku tak pegah hana wajib puasa wajib tapi boleh boleh berbuka nyu tak masalah beta salah ka. Dan kata Syekh Ramli di dalam kitab Nihayah telah berfatwa Adrai dengan bahwasannya wajib atas segala mereka yang memotong umpama padi berniat puasa Ramadan pada tiap-tiap malam, kemudian jika musyakkah atasnya bekerja pada siang harinya dengan musyakkah yang sangat, harus baginya berbuka puasa. Malam wajib niat puasa Ramadan. Bila mana ketika memotong padi melahirkan masyakkah, jid kesukaran, lemah dan sebagainya, boleh buka. Tapi tengah ke Mekah mutamah tegak ke laju-laju, nyah je buka. Maka kan penyebab ke Mekah jid buka, kan penyebab kup udang paname jid buka. Penyebab boleh berbuka apabila lahir masyakkah kesukaran. Apabila tidak melahirkan kesukaran, maka tidak boleh berbuka. Nyo termasuk getanyo yang kerja yang berat-berat, putron barang kadang-kadang dalam puasa. Getanyo bahagian daripada kelompok harlan tu kan. Nyokong berat berputron barang saka kadang-kadang paduk ton dan sebagainya. Jut buka jut kan jut hana puasa jut buka biasa salah dengar. Jut buka. Dan demikian lagi harus berbuka puasa bagi orang yang musafir dengan safir yang mengharuskan qasar, yaitu yang lanjut lagi mubah. Karena firman Allah Ta'ala, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh juga berbuka puasa bagi orang yang melakukan musafir dengan sebab safir, bukan sebab sakit, bukan sebab terjadi mudarat la musafir. Dengan sebab musafir boleh berbuka, tapi syarat. Yang pertama, safir tersebut lanjut. Yang dimaksud dengan lanjut sedikit tidaknya sampai 2 marhalah. Yang kedua, safir mubah, bukan safir haram. Safir haram tidak boleh buka puasa. Contoh safir haram, orang perempuan yang melakukan musafir tanpa diiringi oleh mahram, nyan hanya buka puasa agaknya dalam musafir. Safir boleh membuka puasa, bukan safir boleh tidak berpuasa. Sama bentuk dari malam kon kasiap rantang-rantang lah motor nyan ho nyan rencana Medan ti adu pangkalan susu tunggu
Man bubu lagu larantang, hai konjut hana puasa, salah. Boleh berbuka puasa. Artinya ketika malam wajib niat. Bila di dalam musafir berkeinginan berbuka, silahkan berbuka. Apabila tidak berkeinginan berbuka, maka lanjutkan. Karena seandainya tidak ada melahirkan kemudaratan dalam musafir, lebih baik berpuasa. Apabila melahirkan kemudaratan, lebih baik berbuka. Enak tak? Jut buka, menyahana mudarat lebih god puasa, menyena mudarat lebih god tak buka. Makanya Allah berfirman, wa man kana minkum maridan ahwa tegekeun fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wajib digantikan hitungan hari pada hari yang lain, wajib qada. Ahwa tegekeun wajib qada, artinya uranya naga puasa. Karena malam nageninya, tapi karena kagak buka, maka wajib ganto ba urang lain. Adapun safir yang tiada harus di dalamnya qasar itu seperti safir yang singkat atau safir maksiat, maka tiada harus berbuka puasa di dalamnya. Nyan hanya buka puasa. Honja lonja grugo dia makan buka puasa lagu nyan kamu tiba. Ataupun kan menan ku na dua bo arah menyageja arah jalan A nyentau si akan tru nyokon keputar jalan B lega nyan keputar jalan B nyaji nyatuk kadar dua marhalah nyan pu jiat buka puasa karena gecok jalan jauh hanjut sama bandingan menyageja arah jalan A hana truk dua marhalah, maka hanjut jamak kasar semayang. Geja arah jalan B keputar nyaji nya nak kadar dua marhalah nyajut jamak kasar semayang. Peke jut jamak kasar semayang hanjut nyan buat peke kun. Buat peke narat to keputar cok raji kon pulain ku loncok raji nyajut jamak kasar semayang, hanjut jamak kasar semayang. Truk tingkatnya ni. Syahdan, jikalau musafir orang yang puasa di negeri tempat kediamannya di dalam hari puasanya, tiadalah harus baginya membukakan puasanya di dalam safir hari itu, karena tak kala adalah setengah puasanya itu jatuh di dalam negeri, dan galibkanlah atasnya hukum di dalam negeri jua. Nyolain bab nunggu legetanyo malam manteng lam gampung draw atau tengah tak puasa. Malam kan malam. Wate malam taniat puasa lam gampung draw atino. Karena memang manteng na lam gampung tu. Si kanurawa et po si kurang manteng hina gampung tu. Tengah tak puasa lam gampung tu. Po si ploh baru tak laksanakan perjalanan musafir. Atau poh 12 si kanuro baru rencana jauh Medan atau jauh Banda Aceh. Nyan model lagi nyan teku jut buka puasa lah musafir hanjut. Bahkan hanjut nyan hukum yaitu mustautin. Karena getanya niat puasa lam gampung na ta puasa si tengah lam gampung drawatu, maka walau legetanya na si tengah tu lam musafir, maka hanjut buka. Artinya putra, jut buka puasa lam musafir, puasa urau yang kedua yang terjadi dari niat kon lam musafir. Bentuk niat puasa hino lam gampung, si kauro lam gampung, kemudian si kauro jauh Banda. Terus usare, kamu buka puasa apa le ya? Pakan buka puasa musafir nengku. Hai long kanan mono puasa belah mantai de kampung, yang ke nyo baru musafir, nyan salah. Cukup jauh untuk lah negara. Maka yang dimaksud puasa boleh berbuka dalam musafir, puasa yang terjadi dalam safir, mulai daripada niat di dalam safir dan semua bahagian puasa dari pagi hingga sorenya dalam musafir. Nyawan niat hidih lang gampung, sikan puasa lam gampung, sikan tu putul tawan lam musafir, gebuka lam musafir, salah, tidak boleh berbuka. Maka yang dimaksud boleh berbuka puasa dalam safir, garis bawahi
puasa yang terjadi dalam musafir. Artinya munyo uronyo watajak musafir, puasa uronyo hanjir buka tengku. Puasa fajar hanjir buka, puasa singo. Kamu ho tengku. Kemudian ketika legetanyo katrok ba tempat tujuan, nyan langsung dihitung kamu kim, nyan hanjir li buka puasa. Berbeda dengan masalah salat. Kalau masalah salat terhitung mukim, yaitu hari yang keempat. Menyebab puasa kan. Sampai bat tempat nyen kamu kim, bentuk truk rumah baru buka puasa. Mampakah han buka di dalam musafir, han pah bak perjalanan. Maka di truk kena lo buka, hanjut le. Yang salah halam. Maka ketika sampai pada tempat tujuan, tidak boleh lagi berbuka karena sudah terhitung kepada mukim. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marju wal ma'ab. Oleh kemudian mungkin ada banyak kemudian pada sekalian. Silakan. Ini ya. Waalaikumsalam. Jadi nazar apabila dikaitkan dengan nazar mujazah misalnya, gemen nazar li siraurang menyatekedi lon gepupulih li Allah ataupun menyatekedi lon gepulewat pegawai li Allah, lon musyrikah ke masjid jami' 2 juta musyrikah menan. Ka lewat pegawai ya. Dia lewat orang kemudian ka belinggai ke. Golom tunaikan nazarnya kewajiban berarti utang si mayit maka berpindah kepada ahli waris. Maka ahli waris apabila si mayit meninggalkan harta rahmat, apabila si mayit meninggalkan utang berarti laknat. Yang kenyataan makanya itanya baru ramai tru ahli waris menyala tak kubah harta, menyala tak kubah utang biasa tru. Padahal hak ahli waris 2 boh, menyekon terimang tanggung jawab. Tetap wajib tunggu berpindah kepada ahli waris. Berbeda masalah legetannya dan menazar sabuh binatang misalnya kameng, manok dan sebagainya. Kalau tak belah binatangnya kemudian gak ada atau mati yang kaglah tu, jangan wajib kan tahu. Kalau tak belah tapi gak ada atau mati yang gak terlepas. Kasabuh. Ustaz,
Tak benar menyatakan tupu nak mana benar meninggal apabila memang hana tupu ada masalah. Tak benar nazar benar nak tupu dia dan nazar orang yang buat dalam nazar di luar yang kami nazar. Tapi hana tak mana wasiat tak meninggal memang bolehlah. Hanglah tu. Tetap mutang Allah Taala, cuma waris hana berkewajiban, pakah hana kewajiban hana mengedepu tapi. Man menyajino karena istilah baru kan. Jawab dukun ya tanya yang pakan sakit sinyak tapi kan. Rupanya sakit sinyak nanadaraya. Yang kona. Maka hana wajib bagi ahli waris karena hana gedepu kan. Hana wajib. Tapi getanyonyo tetap mikan dengan Allah Taala karena hutang dengan Allah. Dosa tetap. Yang kedua masalah guru yang kerja bertahun musim. Lain bab. Masalah beliau puasa, masalah beliau salat apabila sempurna syarat dan rukun maka sah puasa dan salatnya. Soal beliau makan daripada bahagian riba itu dosa, maka lain bukunya. Buku catatan pahala lain, buku catatan dosa juga lain. Nanti di akhirat ditimbang tergen. Tergantung je. Mana lagu hadis yang gepegah orang yang pajuh haram han geterima ibadah nyalain masalah lam. Terimong han terimong nyan hak Allah, cuma getanyo sebagai hamba perlu mengkhawatirkan takut-takut bidhan geterimong. Artinya putra itu sebagai ancaman kepada kita agar tidak melakukan. Maka ibadah puasa tetap sah, ibadah salat tetap sah, ibadah haji tetap sah, sedekah tetap sah, tapi pahala sabotak. Kamu ho kan? Jadi lain bab je. Yang ketiga sahur. Batasan sahur yang dimaksud dengan imsak ini. Arti imsak putra menahan diri daripada segala hal yang dapat membatalkan puasa, makan, minum, jima, istimna dan sengaja muntah. Istimna arti istimna sengaja mengeluarkan mani, baik dengan perbuatan dirinya atau perbuatan istrinya. Onani lah istilah lagi. Kau nyan pajan mulai tatendrawanya. Ka imsak. Pajan mulai imsak ketika keluar fajar sadik. Artinya ketika azan subuh. Sebelum azan subuh maka belum wajib imsak. Mana lagu alarm lawitnya tunggu 5 minit segala imsak nyan siap-siap imsak. Kau tepu kadang-kadang nak tinggal bororo mata mono seput. Nyan menyakai musuh alarm bele paju. Takut-takut tinggal baru kuang tak ungan hanjut le tu tak tuan hanjut le. Nyan siap-siap lantau kena pegak bororom beli. Nyan berarti kalau wajib nyan siap-siap imsak. Yang wajib imsak tetap keluar fajar sadiq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lumayan beberapa yang pertama sangat teguh untuk berbuka puasa disuruh segerakan. Makna segerakannya gimana? Karena beda wilayah. Dan pun apabila pulang puasa dengan berfahadah yang kedua mengenai prinsip yang kalansia kalau usia usia paling yang ada di puasa berlewat balik bagaimana belum menjelaskan dan ibadah untuk tangani berikan prinsip dan nanti di puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suasana di rumah, saya kan
sendiri mau minum. Kadang-kadang bagi ininya lo cium tiga untuk minuman bukan sekedar kemudian karena orang ada bila terjadi dengan yang menentang itu menanggung. Okey. Baik. Pertama, Segera berbuka. yang dimaksud dengan segera berbuka, maksud segera berbuka tidak mendahulukan ibadat yang lain daripada berbuka. Bila sembahyang maghrib. Jadi makna segera berbuka kalau musuh alarm nyampe musibah. Jadi bila dahulukan buat ibadat lain, dahulukan berbuka. Menye pertanyaan jut telat siangan, nyan siangan nyan bahaya alam. Kita yang legap siangan nyan pakai ban pom putih jum. Kon ku sisinya, siangan sisinya. Mati siap dah kan buku. Yang be dahulukan salat maghrib, selesai salat maghrib baru berbuka. Nyan kagak ada fadilah. Dahulukan berbuka ile ya. Trap suwate ya, JPI bacut baca doa. Pajuh kurma dua nak menyenang kurma menyenang risol tak kaji lekrek baru semayang. Ya, mati dahulukan berbuka. Ilong tengku hanpah nuku mihana kenang bu mutabah pingan. Dua bu je le ya. Lihat kenang bu baru semayang, bela semayang. Sebab berat dia hanggebi semayang, berat tau pi hanggebi semayang. Takun tu Allahu Akbar katingan ku surai pengang. Ya. Makanya peselusuannya ile. Peselusuannya mendung baru semua nyan maksud. Kemudian kita memiliki orang tua paduk kadar usia. Watege kena lansia, nyan kamu haju kadar usia. Berarti kamu memiliki usia galib gak nyan tergolong kepada lansia. Memang orang sudah lanjut usia 60 watt lah. Bagian 60 watt urang kalemah. Nyan urang nyan jed hana puasa. Terbenar lemah karena penyakit yang ka menahun. Penyakit yang ka berlarut-larut. Penyakit sebab penyakit berlarut-larut hana meceh umur tuha. Mak katanya mentau umur 40 cuma awal ke kawin 14 tahun kang lamar le ayah. Tanya mana pun tak katanya sabahana. Umur baru 55 ataupun baru 40. Tapi beliau kasakit menahun maka boleh tidak berpuasa. Bukan boleh berbuka, boleh tidak. Artinya dari malam hana wajib niat. Yang berkewajiban kepada beliau adalah membayar fidyah per hari. Uronyo hana ke puasa, cok beruh leba mok jok ke fakir, pegak nyo ke fidyah puasa maklun. Tengok hana ke puasa juga demikian. Yang hana sah jok musiga. Karena ke 20 euro jok ojo musiga, kira si euro leba mok. Jok ojo ke fakir nyempat fidyah puasa maklun ke puasa bulan nyo hansah. Yang sah cuma ke uronyan sakai. Pakan hansah tengku karena belum pasti esok dan lusa beliau hidup. Maka dihansah. Tapi menyatakan di selesai Ramadan tabayyut sah. Karena memang bibit mentau dip. Yang baik awal bayar daripada berlalu Ramadan. Maka jalan keluar bayar fidyah. Nyokenyo maksud yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa 'alal ladzi, orang-orang yang tidak sanggup maka berlaku kepada beliau yaitu fidyatun ta'amu miskin. Memberi fidyah artinya memberi makanan untuk orang nyakanyan jalan keluar tunggu. Kamu wallahu a'lam. Tabadak. Jut cum beilet cum muta saja cum jut. Rasulullah nagecum Aisyah sedang dalam keadaan berpuasa. Menyecum cuma sebatas teka syahwat.
Sahab tacum teka syahwat gak ada pahala. Puasa sah karena belum terjadi hal yang membatalkan. Tacum hana melepek, cum langsung itu biar mani batal. Tacum melepek walau dengan lepek yang cukup lipih. Cukup lipih lepek. Hana muhi melepek tapi dia kelepek. Itu biar mani cuma gak ada pahala hana batal puasa. Makanya wanadhuru bisyahwah, tacum na lepek yang sama bandingan hukum nadhuru bisyahwah, memandang sesuatu dengan adanya syahwat. Takalan urinang le katanya teka syahwat itu bani itu, maka batal pahala puasa hana batal. Tapi berlengketan langsung kulit keluar mani yang sama seperti istimna berarti menyengaja untuk mengeluarkan mani, menyengaja lewat penciuman ataupun sentuhan batal puasa. Menyecium biasa hana teka syahwat, cium kasih sayang. 3 kanu 3 kemai kan, ataupun 2 kemai 3 kanu ada uku. Sunnah tunggu cium rumah sunnah. Wate tatbiat le katanya dari rumah talakai din ba rumah cium ba keneng cium ba dua nyo mata cium ba do nyen sunnah tunggu. Nyen sunnah nyen itu yo kabuor sebab mai hana glili. Perhaya cukup raya pahala. Merdeka haid duha ka haid tahajud nararodnan mede. Nyampitan. Wallahu a'lam bisawab. Nala illa. Kami wadah. Kami wadah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Uke akan kita lanjutkan kembali pembahasan insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.